Kenapa menyudahi hubungan yang udah lama itu nggak apa-apa. Selamat datang, nama gue Bintang. Gue mau cerita sedikit mengenai kisah yang dialami banyak orang juga. Gue yakin gak cuman gue sendiri. Gue mau coba telah beberapa perasaan, beberapa sisi, beberapa perspektif mengenai hubungan yang lumayan cukup lama dan kenapa cukup susah untuk keluar dari situasi tersebut. Salah satu hal yang paling gue rasain ketika ngejalanin hubungan yang lumayan cukup lama dan dirasa-rasa sekiranya emang perlu disudahi adalah perasaan bahwa hubungannya udah terlanjur lama aja. Hubungannya udah terlanjur lama, hubungannya udah terlalu cukup jauh buat diakhiri. Terlalu sayang banget sama status hubungannya. Meskipun banyak banget paradoks sama konflik yang dirasain ketika ngejalanin hubungan tersebut. Bahkan beberapa orang ada yang ngerasa terjebak dalam situasi tersebut. Terjebak bahwa yaitu, kayaknya gue gak bisa nyudahin ini. Kayaknya cukup susah untuk atau mencari jalan untuk mengakhiri masalah-masalah dalam hubungan tersebut. Maksudnya adalah ketakutan itu emang beneran ya. Maksud gue ketika lu merasa terjebak dan kayaknya gak ada orang lain lagi yang bisa ngerti gue semengerti dia. Atau kayaknya gak ada orang yang bisa bikin gue bahagia seperti dia bikin gue bahagia. Perasaan-perasaan tersebut yang membuat kita terjebak. Perasaan-perasaan tersebut yang membuat kita memupuk pikiran-pikiran yang akhirnya jadi gak beres pada akhirnya. Gue ngerti ya kenapa orang yang udah hubungan lama terus tiba-tiba udahan, terus salah satu alasannya adalah ya kita udah gak sejalan aja. Ya ngerti gue, ngerti tentang kenapa setiap orang punya misi, punya visi terhadap dirinya sendiri di masa depan. Dan cara mandang visinya, cara mandang misinya dan ketika itu lumayan cukup membuat satu sama lain kerepotan tentang cara pandangnya, tentang visi yang berbeda, misi yang berbeda. Ya udah hubungannya juga jadi agak sedikit gak beres. Salah satu ketakutan lain ketika mau akhiri hubungan yang udah lama adalah kesendiriannya. Buat orang-orang ini lumayan cukup berbahaya. Kenapa gue bilang berbahaya? Mental state lu terganggu dengan perasaan kesendirian. Buat beberapa orang itu lumayan cukup berat, lumayan cukup menyusahkan, mengganggu produktivitas dan lain-lain. Karena ya kita ambil aja patokannya bahwa sesuatu hal yang mengganggu produktivitas kita, yang dimana itu berasal dari pikiran, ya mungkin ada yang salah dari mental lo. Segera datang ke psikiater atau psikolog dulu baru psikiater, whatever lah. Terus terlalu maksa. Gue punya sedikit keyakinan bahwa pasangan tuh emang cocok-cocokan. Maksud gue ketika ada dua orang ngejalin hubungan itu harus ada kecocokannya. Karena ya nggak bisa ya kita ditempelin sama sembarang orang. Kita nggak bisa disatuin sama orang yang berbeda. Yang ini yang bikin gue bingung sebenarnya. Kan ada orang-orang yang dijodohin ya. Maksud gue tuh gue masih punya kebingungan bahwa kenapa ada orang yang dipersatukan di situasi yang dimana ya kalian harus hidup berdua gitu dan cocok gitu. Gue sempat percaya itu bahwa kita bisa disatuin sama siapapun, karena gue juga belajar bahwa hal yang kita suka itu bisa kita pelajarin. Maksudnya ketika kita pengen menyukai sesuatu itu bisa dipelajarin cara untuk menyukainya tuh. Dan kalau dalam hubungan itu disebut kompromi soal
kita harus suka sama cara pikirnya dia, kita harus suka cara pandangnya dia. Meskipun gak semua harus disuka, kita juga bisa bilang kita gak suka. Cuman karena saking banyaknya, akhirnya lu harus berkompromi buat memaklumi itu semua. Tapi gue gak tahu batasannya, tapi semakin banyak hal yang dikompromi, gue pikir itu juga akan mengubah hidup lo. Akan banyak, sangat-sangat banyak batasan yang tadinya lu coba untuk kasih ke dalam diri lo, terus akhirnya lu tabrak, lu dobrak gara-gara lu harus berkompromi sejauh itu. Tapi kayaknya satu-satunya hal yang lumayan cukup lo harus perhatikan adalah coba ukur seberapa jauh lo bisa berkompromi untuk orang lain, khususnya pasangan ya. Kompromi jadi salah satu alasan penting, alasan yang lumayan cukup kuat gua ngejalanin hubungan itu. Maksud gue ngerti konsepnya, gue ngerti cara ngelakuinnya, gue ngerti ketidaknyamanannya ketika kita harus berkompromi dengan pasangan. Dan ternyata setelah gue telah lagi, kompromi yang gue lakuin itu terlalu jauh. Pemakluman yang gue lakuin, pengertian yang gue lakuin itu terlalu jauh. Hingga pada akhirnya ngebuat situasi-situasi yang gak nyaman, ditumpuk dan lama-lama mengganggu kepribadian lo. Ada juga yang sejauh, oh gue bisa berubah karena orang itu, gue bisa rela bersifat berbeda untuk orang itu. Ada juga. Makanya kita harus coba ngukur sejauh mana kompromi yang bisa kita lakuin buat diri kita ke orang lain, ke pasangan kita. Terus hal lain yang menakutkan dalam hubungan yang udah lama adalah, selain kesendirian, adalah ketakutan mengenai tidak ada orang yang mungkin yang bisa lo temuin yang akan cocok buat hidup lo. Gue ketemu sama beberapa orang yang punya prinsip ketika mereka patah hati, mereka memutusin buat ya wis, kayaknya perjalanan atau kisah gue di romansa kehidupan, gue ngerti ketakutannya, ngerti tentang skeptisme kita terhadap diri kita soal hubungan. Karena ya itu tadi, karena kita ngerasa nggak punya pilihan, kita ngerasa bahwa itu tuh kayak sesuatu hal yang jadi susah banget gitu dicari. Itu ketakutannya, itu kekhawatirannya tentang kenapa kita harus mengakhiri hubungan yang lama. Kita masuk ke kenapanya. Kenapa hubungan itu harus diakhiri meskipun udah lama? Selain tadi kita mungkin berkompromi terlalu jauh, kalau kita menjurus kepada skenario yang lebih spesifik, contohnya adalah lo berkompromi sendirian. Berkompromi sendirian, gue pikir itu menjadi salah satu alasan lo harus menyudahi, karena mungkin bisa jadi orang yang dengan lo sekarang gak ngerti konsep-konsep tentang kompromi dalam hubungan, tentang pemahaman bahwa oh ternyata dalam hubungan kita harus mengertikan sesuatu. Karena saking seringnya lu doang yang berkompromi, akhirnya hubungan itu jadi tidak sehat. Yang capeknya jadi sendirian, yang harusnya berdua sama-sama bisa mengerti buat capeknya di-share, dibagi, dan biar itu gak terlalu berat buat satu orang doang. Akhirnya karena lo berkompromi sendirian, lo capek sendirian. Itu, kalau lo udah ngerasa cukup capek untuk berkompromi, sedangkan lo ngelihat dia tidak cukup berkompromi dan lo udah mengkomunikasikan itu bahwa lo kayaknya nggak cukup berkompromi dalam hubungan ini, atau mungkin kalian sudah sama-sama berkompromi tapi kalian juga sama-sama udah capek, ya mungkin itu karena nantinya juga sepanjang hidup tuh lama ya, setidaknya cari orang-orang yang bikin komprominya nggak capek-capek banget. Karena ya itu tadi, kecocokan gue pikir lumayan cukup berpengaruh. Perbedaan yang lumayan cukup jauh bisa bikin kalian lumayan cukup merepotkan. Ya mungkin itu dulu yang bisa gue coba bahas, karena pembahasan ini gak gue tulis, jadi ya udahlah, mungkin ada part lain yang bisa gue bikin untuk ngebahas lebih lanjut kenapa hubungan lo yang lama itu mesti disudahin.